kokos ya, kokos nging gitu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, oh ya. Ini pengaruh lebaran atau liburan nih? Oke, kita semua bangun diri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kita. Keberadaan kita hanya karena Tuhan. Kita ada sampai saat detik hari ini, ya. Itu semua karena Tuhan. Jadi kita mau berterima kasih sebab Tuhan Yesus baik buat hidup kita. Haleluya. Kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Dari awal ku ada sebab ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
Puji Tuhan. Haleluya. Menyadari hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan. Seberapa kita yang hadir. Jangan tengok kanan kiri keberadaan teman-teman kita yang tidak hadir. Tapi biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, berterima kasih karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami. Kami menyadari ya Tuhan, hidup kami karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, mengurapi kami ya Tuhan. Memberikan kami semangat untuk kami memuji menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, memuliakan Tuhan. Seperti pujian ini ya Tuhan yang kami naikkan. Pengakuan kami mau memuji Tuhan selalu selama-lamanya. Tuhan tolong kami. Berkatilah kami ya Tuhan, ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kuat kuasa Tuhan bekerja atas kami, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujiannya bagi Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap bangun diri. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesediaannya Tasya dan Evel. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Puji Tuhan. Kita berikan pujian ini. Nyatakan bahwa Allah kita Allah yang baik.
bangga punya Yesus yang luar biasa, amin. Amin. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari dan selama-lamanya bagi hidup kita. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita ingin menjadi dia. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Lagi dari awal. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Bagi Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Yesusku lagi. Yesusku luar biasa. Katakan bahwa Yesus kita, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kita silakan duduk. Kita memberikan persembahan. Siapkan persembahan kita. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Makasih buat persembahannya Tuhan Yesus berkati. Kita bangkit berdiri kembali. Bangkit berdiri, kita mau siapkan kehidupan kita untuk kebenaran Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan di sini ya. Tidak masuk kelas masing-masing, kita kelas gabungan. Jadi kita dengar firman Tuhan tetap di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Kubuka hatiku untuk firman. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku
Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami apa yang Tuhan sampaikan pada firman pada pagi hari ini bisa kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan itu. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante ini. Apa kakak? Kakak tua. Haleluya. Wow. Haleluya. Haleluya. Ini suasana libur atau belum sarapan ya? Haleluya. Puji Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi bersama mau menjadi seperti Yesus. Kalau kita ingin menjadi sama seperti Yesus, harus seperti apa ya? Pagi hari ini kita akan sama-sama lihat bagaimana kita mau menjadi sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus, kita mau diproses oleh Tuhan. Kita mau taat. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita jadi anak Tuhan itu sama seperti Yesus. Artinya, kita berani tampil beda. Nah, berani tampil beda ini kakak akan bawain bukan berarti harus bajunya berbeda dari yang lain gitu ya, atau warna rambutnya berbeda dengan yang lain. Tapi kita akan lihat bahwa berani tampil beda itu karena kita berbeda dengan orang dunia. Kita memiliki Yesus sehingga hidup kita berbeda dengan dunia ini. Kita buka dulu Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat 4. Ayat 3 sampai ayat 4, lalu ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Oh belum? Oke, ayat 3 yang wanita dulu, ayat 4 baru pria, ayat 6 wanita lagi, ayat 7 prianya ya. Banyak banget ya, kan kita baca Alkitab. Oke, sudah siap yang wanita-wanita? Oh belum, oke. Dengan sikap yang baik, kita akan baca Alkitab ya. Sudah dapat? 2, 3. Oke, tunggu ya. Ulang, baca bersama-sama. Coba suaranya yang keras. Oke ya. 2, 3. Ya, 2, 3. Oke, ayat yang ke-6 ya. Wanita, 2, 3. Pria, 2, 3.
dituliskan di dalam Alkitab bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego identitasnya itu jelas. Mereka adalah orang Israel yang kemudian diangkut dalam pembuangan karena bangsa Israel ini mengalami hukuman Tuhan di Babel. Waktu mereka ada di Babel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dipercaya karena Tuhan kasih mereka apa? Hikmat. Tuhan kasih mereka pengetahuan. Sehingga mereka di antara orang-orang yang diangkut, ditawan, mereka lah yang orang-orang yang dipakai oleh Raja Nebukadnezar. Untuk apa? Mendampingi. Diminta nasihatnya, diminta pendapatnya. Hebat kan? Hebat kan? Nah, hebat. Itu karena siapa? Karena Tuhan yang kasih. Karena Tuhan yang berikan. Adik-adik, kalau kita sekolah pinter, sekolahnya dapat ranking, karena Tuhan atau karena kalian? Karena? Halo? Karena Tuhan. Ingat, kita ini ciptaannya siapa? Tuhan. Waktu Tuhan kasih, Sadrak, Mesak, Abednego, juga Daniel dituliskan di dalam kitab ini, itu ada di antara orang-orang Babel. Ada di pemerintahan Nebukadnezar. Tapi kenapa? Lihat, cara hidup mereka berbeda. Cara hidup mereka berbeda karena mereka tahu mereka adalah anak Tuhan. Mereka punya identitas sebagai umat Tuhan. Hal yang pertama yang mereka lakukan, Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-12. Nah, Kartini bacakan ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Adik-adik bisa bayangin gak? Makanan raja itu kayak gimana sih? Enak gak sih? Hah? Enak. Makanan presiden aja enak-enak gitu ya. Kalau ditawarin makanan enak mau gak? Mau. Oke. Nah adik-adik, tapi Daniel bersama teman-temannya justru tahu bahwa makanan raja itu biasanya makanan ini dihidangkan dulu untuk dewa-dewa mereka. Jadi Daniel dan teman-temannya beranggapan bahwa makanan ini tidak boleh mereka makan. Meskipun lezat, meskipun enak, meskipun sangat bergizi, tapi mereka tidak mau karena mereka tahu cara makan saja itu Tuhan tentukan. Sehingga mereka tidak tergoda dengan enaknya makanan, gitu ya. Mereka tidak tergoda dengan lezatnya makanan yang enak dimakan. Karena mereka tahu mereka tidak mau menajiskan diri. Mereka punya identitas sebagai umat Tuhan, anak Tuhan. Itu sebabnya mereka berani menolak. Adik-adik, kalau kalian ditempatkan situasinya kayak gini, mau gak kira-kira? Halo? Mereka berani tampil beda loh. Terima resikonya. Tapi lihat, kita baca di ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat 15 ya. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Tuhan berikan
Perhatikan perbedaan. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel tidak mau makan makanan yang lesat yang sudah dipersembahkan kepada berhala dan menjadi santapan raja, Tuhan pelihara tubuh mereka. Sehingga dikatakan setelah lewat 10 hari justru perawakannya lebih baik, lebih gemuk. Makanan kalau Tuhan berkati akan menyehatkan tubuh. Amin. Amin. Yang tidak boleh kita lakukan adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh kita makan. Itu sebabnya kita juga diajar sebelum makan berdoa. Jangan makan dulu baru ingat berdoanya. Siapa yang sering ayo ngaku? Saking lapar gitu ya. Makanan udah masuk di mulut baru ingat, belum berdoa. Ada yang ketawa? Ada pengalaman atau mungkin lihat pengalaman orang lain ya? Jadi mulailah hari ini untuk ingat, apapun yang kau makan doakan. Dan ingat, tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Biasanya kan ada tetangga kita yang agamanya berbeda. Biasanya ada sajen ditaruh gitu ya. Atau kemudian ada makanan yang sudah disembayangi dulu, dipersembahkan kepada tertentu gitu ya. Itu yang gak boleh kita makan. Meskipun lezat, meskipun enak, meskipun bergizi. Ingat, makanan yang diberkati Tuhan itu menyehatkan tubuh kita. Sekalipun lezat, sekalipun enak, kalau tidak diberkati Tuhan, maka tidak akan berguna bagi tubuh kita dan kesehatan tubuh kita. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berani loh. Gak mau. Berani bilang tidak. Karena dia tahu firman. Karena dia tahu larangan Tuhan. Karena dia menjadi anak Tuhan yang pegang firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita lihat Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Kakak bacakan. Dan berserulah seorang bentara yang dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapin, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Hal yang kedua yang kita sama-sama lihat, karena Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap takut akan Tuhan. Di kisah pasal Daniel yang ketiga ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa untuk sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Raja-raja zaman dulu yang tidak percaya kepada Tuhan itu mendirikan patung yang untuk disembah. Nah, Raja Nebukadnezar minta semua orang yang ada di dalam kerajaannya dan rakyatnya harus menyembah patung itu. Tapi lihat di ayat-ayat yang kita baca, di ayat-ayat selanjutnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak. Mereka tidak mau menyembah kepada patung itu. Waktu Nebukadnezar dengar, kenapa mereka tidak mau menyembah? Mereka dipanggil. Lalu Nebukadnezar berkata, saya berikan kamu lagi satu kesempatan. Kalau bunyi-bunyian itu kemudian terdengar, kamu harus menyembah patung itu. Tapi jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18.
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang kau dirikan itu. Ini prinsipnya. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kami tidak akan menyembah. Kalau Tuhan lepaskan kami, maka kami akan lepas. Tapi kalau tidak, maka kami tidak akan menyembah, memuja dan menyembah patung itu. Kenapa? Sadrak, Mesak, Abednego tahu bahwa Tuhan punya ketentuan dalam hukum Taurat yang pertama, jangan menyembah patung atau Allah-Allah lain selain Allah orang Israel. Itu ketentuan Tuhan. Dan mereka lakukan itu. Sekalipun ingat adik-adik, mereka akan diperhadapkan dengan resiko. Resikonya mereka harus dibuang ke dalam perapian yang menyala. Ngeri gak ya? Hah? Ngeri gak? Waktu mereka mempertahankan prinsipnya jadi umat Tuhan, waktu mereka pertahankan sikapnya, ada resikonya. Mereka harus dibuang ke dalam perapian yang menyala. Tapi mereka tidak takut, mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas. Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, Tuhan akan lepaskan kami, kalaupun tidak, ya sudah. Tapi kami tidak akan menyembah dan memuja patung tersebut. Ini prinsip jadi anak Tuhan. Dan waktu Sadrak, Mesak, Abednego memegang itu, prinsip itu, adik-adik tahu nggak kenapa mereka tidak takut? Mereka tidak cemas, mereka tidak khawatir. Padahal mereka diperhadapkan dengan situasi yang ngeri, yang mencekam, yang menakutkan. Kenapa mereka tidak takut? Ada yang bisa jawab? Halo? Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Kepercayaan itu tidak membuat mereka takut, mereka khawatir. Tuhan akan lepaskan sebab Tuhan punya kuasa. Tapi kalau tidak, ya mereka akan mati di dalam Tuhan. Itu risiko jadi anak Tuhan. Kalau mati, ya tinggal bersama dengan Tuhan di kerajaannya. Dan itu yang membuat mereka pegang prinsipnya. Sampai kemudian kita tahu di ayat yang ke 24-25, Daniel pasal 3 ayat 24-25, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Itu anggapan dari Nebukadnezar yang percaya kepada Allah lain, yang percaya kepada patung dan seterusnya. Ada hal yang dikerjakan oleh Allah. Waktu Sadrak dan Mesak, Abednego tetap pada imannya kepada Tuhan, tetap tidak mau menyembah, Tuhan menolong mereka sekalipun mereka harus dibuang ke dalam perapian yang menyala. Mereka tidak terluka, Allah bersama mereka, dan baju mereka tidak hangus, bahkan tidak ada bau hangus.
dituliskan bahwa perapian itu dinyalakan 7 kali lebih panas. Bahkan orang yang mengangkut Sadrak, Mesak, Abednego untuk membuang mereka dalam perapian pun mati. Yang mengangkat dan membuangnya saja mati. Bisa bayangkan yang dibuang mati enggak? Dengan dibakar oleh api. Tapi lihat bahwa dari kejadian ini Allah itu berkuasa. Allah berkuasa untuk menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka percaya bahwa kalau Tuhan tolong, kalaupun tidak ya sudah, mereka akan mati di dalam Tuhan. Tapi mereka tetap berani jadi anak Tuhan, mengambil resiko, menjalani resikonya. Apakah Tuhan biarkan? Apakah Tuhan tinggalkan? Enggak, bukan. Tuhan sertai. Bahkan sampai di dalam perapian pun Allah jaga. Sehingga di ayat yang ke-28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sampai di sini Nebukadnezar kemudian melihat bahwa dari hidup Sadrak, Mesak, Abednego ada kesaksian bahwa Allah yang dipercaya Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa, mampu melepaskan mereka, mampu menjaga, melindungi ketika mereka percaya dengan penuh kepada Tuhan. Sampai kemudian di ayat yang ke-29, sebab itu aku mengeluarkan perintah. Ini Nebukadnezar katakan, setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena ini pengakuan Nebukadnezar, tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Dari proses ini, dari kejadian ini, Nebukadnezar kemudian sadar ternyata ada Allah yang berkuasa, yaitu Allahnya orang Israel, Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau tidak ada kesaksian itu, apakah Nebukadnezar akan tahu? Tidak. Tapi melalui Sadrak, Mesak, Abednego inilah Tuhan mengerjakan mujizat. Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib. Hal yang ketiga di Daniel pasal yang ke-6. Ini bicara tentang kehidupan Daniel. Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-10. Saya mulai dari ayat yang ke-9. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut lagi. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan ini. Raja Darius membuat perintah, ini ganti era lagi, ganti raja. Tapi Daniel tetap memiliki sikap hidup yang baik, yang mencerminkan identitasnya adalah umat Tuhan. Raja Darius memerintahkan bahwa tidak boleh selama beberapa hari orang tidak boleh berdoa kepada Allahnya, tapi hanya mendoakan raja. Daniel setiap hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia punya jam-jam di mana dia akan bersekutu dengan Tuhan. Waktu dilarang pun dia tetap berani untuk mengambil resiko. Daniel tetap berdoa. Sehingga akibatnya dia dibuang ke dalam gua singa. Ini seperti kisah yang berulang kali kita dengar. Tapi di zaman pemerintahan Raja-Raja Media Persia, ini hukuman yang lazim. Kalau sekarang kan orang hanya dipenjara. Tapi zaman dulu itu mereka diberikan untuk
makanan bagi binatang buas. Itu hukuman yang paling kejam. Karena kenapa? Mereka harus melawan sementara binatangnya ganas. Dan kadang-kadang itu menjadi tontonan supaya yang lain takut dan patuh pada perintah raja. Tapi Daniel tidak takut. Sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Ada risiko ketika mereka mempercayai Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan yang menunjukkan identitasnya. Dia harus dibuang ke dalam gua singa. Kakak tanya, apakah Tuhan bisa langsung mengubah hati Raja Darius untuk menghapus larangan itu? Atau menolong Daniel supaya tidak masuk ke dalam gua singa? Bisa nggak Tuhan melakukan itu? Bisa. Semua di dalam kekuasaan Tuhan. Semua manusia Tuhan yang ciptakan, dan Tuhan sanggup mengubah hati Raja Darius. Tuhan juga sanggup mengubah hati Raja Nebukadnezar dengan perintah-perintah yang mereka buat. Karena raja bisa membuat keputusan dan bisa mengubah keputusan. Tapi lihat, Allah juga mengizinkan Daniel masuk ke dalam gua singa. Tapi apa yang Allah kemudian kerjakan? Tuhan mengatupkan mulut singa, sehingga singa tidak memakan Daniel. Sampai kemudian Raja Darius juga mengetahui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel itu Allah yang berkuasa. Daniel pasal 6. Kakak akan bacakan ayatnya, ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Lihat, raja-raja ini kemudian tahu ada Allah yang berkuasa, sadar akan Allah yang punya kedahsyatan yang luar biasa. Setelah orang-orang yang Tuhan pakai, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego, dan dalam Daniel pasal yang ke-6 ini adalah Daniel melalui resiko imannya. Dan mereka tahu bahwa Allah yang dipercaya oleh Daniel adalah Allah yang berkuasa. Mereka berani tampil beda. Mereka berbeda dengan orang-orang yang ada di kerajaan Media Persia itu. Karena kenapa? Mereka punya Allah. Sama dengan kita. Waktu kita ingin menjadi sama seperti Yesus, itu berarti cara hidup kita berbeda dengan orang dunia. Berbeda dengan remaja-remaja dunia di luar sana. Dari cara kita berpakaian. Beda enggak? Beda. Yang sopan, yang menutupi aurat, ya, yang tidak kurang bahan. Beda. Perilaku hidup kita juga beda enggak? Beda. Tutur kata kita juga beda enggak? Beda. Tidak mengucapkan kebun binatang, tapi yang kita ucapkan berkat-berkat Tuhan. Karena cara hidup kita berbeda, cara duduk kita juga berbeda. Dari sini saya juga bisa lihat, ya. Ingat, kalian lagi dengarkan firman. Berusahalah untuk memperlihatkan kondisi yang berbeda itu. Karena perbedaan itu terlihat dari apa? Cara kita melakukannya, cara kita mengerjakannya. Beda nggak kita? Beda. Sebab sekarang hidupmu adalah miliknya Tuhan. Bukan lagi milik dunia. Dunia lihat hidupmu.
Mama papa lihat hidupmu di sekolah minggu, kamu diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Beda nggak dengan dulu sama sekarang? Teman-teman lihat hidupmu, beda nggak dulu dengan sekarang? Kalau semakin kita belajar firman, kita tahu firman Tuhan, kita tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Waktu kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita pun akan melakukannya. Apa yang membuat hidup kita berbeda? Karena kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tahu firman-Nya, kita mau lakukan. Nah, sampai di sini dibutuhkan apa? Yang pertama adalah komitmen. Apa sih komitmen itu? Komitmen itu janji kita kepada Tuhan. Waktu dengerin firman, Tuhan ajarkan ini boleh, ini nggak boleh. Kita memutuskan sikap, oke Tuhan, saya mau ikut Tuhan. Saya mau lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu sebabnya adik-adik rajinlah baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini kita diajar mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Jadi nggak ada alasan lagi, aku nggak tahu kakak, gitu. Semua udah ada di dalam firman. Komitmen yang pertama, Tuhan aku mau. Sekali Yesus tetap Yesus, itu yang kita mau. Jadi ada resikonya nggak waktu kita memiliki komitmen kepada Tuhan? Ada. Hidup kita diatur oleh Tuhan, nggak sebebas dulu. Hidup kita nggak semau kita sendiri untuk kita lakukan. Tapi kita tahu mana yang boleh, mana nggak boleh. Yang boleh kita lakukan. Jadi gak sembarangan kita menjalani hidup kita. Tidak semau kita menjalani hidup ini. Tidak semau kita memakai pakaian yang memperlihatkan aurat gitu ya. Bolong sana sini, kurang bahan dan sebagainya gitu. Atau kita seenaknya, kita ngomong seenaknya. Gak seperti itu. Semua Tuhan atur. Karena dari cara kita ngomong, dari cara kita berperilaku, dari cara kita bertingkah laku, orang lihat ini anak Tuhan, ini orang Kristen, ini remaja Kristen, beda dengan remaja di luar sana. Tanpa kamu kasih tahu, saya ini remaja Kristen, orang sudah tahu dari cara hidupmu, dari cara kamu ngomong. Yang pertama komitmen. Jadi sungguh-sungguh janji kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini saya mau hidup benar. Mulai hari ini saya taat kepada Tuhan. Mulai hari ini saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lalu yang kedua, punya nilai yang jelas jadi anak Tuhan. Artinya, tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Dilakukan dengan benar. Jangan banyak alasan. Ya Tuhan, hari ini aku bete. Yaudah deh, besok aja ya Tuhan. Ke gerejanya hari ini aku ngantuk. Punya prinsip yang jelas, punya kebenaran yang jelas tentang firman Allah, sehingga itu yang dilakukan dengan benar. Kalau ngikuti keinginan kita, kalau ikuti mau kita, banyak alasan kita kepada Tuhan. Tuhan terlalu berat, Tuhan sulit banget, Tuhan saya mau masih happy-happy, mau senang-senang. Tapi ingat, orang yang mau dibentuk, diproses oleh Tuhan hidupnya sekalipun berat, sekalipun sulit gitu ya, asalkan mau, Tuhan akan berikan kemampuan. Karena kenapa? Ingat, hidupmu hari ini menentukan langkahmu ke depan. Tuhan mau bawa hidupmu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita punya arah tujuan yang jelas, kita mau ke sorga. Untuk sampai ke surga, maka cara hidup kita harus benar. Hidup kita harus kudus. Hidup kita harus taat firman. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun menolak makanan yang lezat, sekalipun masuk dalam perapian yang menyala, sekalipun masuk dalam gua singa, Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Tapi itu menunjukkan prinsip mereka jadi anak Tuhan yang jelas. Tidak ikut-ikutan dengan teman. Sekarang kan banyak tuh ya, pergi sama teman-teman, mau makan, malu-malu untuk berdoa. Atau berdoanya Yasmin, langsung amin.
Dengan cara hidup kita bisa memperlihatkan bahwa kita ini anak Tuhan. Amin. Meskipun mungkin nanti kamu dikucilkan, kamu dikatakan sok suci lah, sok alim lah gitu ya, atau kamu gak diajak untuk berteman pada satu kelompok, satu geng, kamu gak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kamu. Kalau kamu punya prinsip yang benar, akan ada resiko-resiko, iya, itu tidak akan bisa dipungkiri. Tapi ingat bahwa resiko yang kamu jalani sekarang itu tidak sebanding dengan surga yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Mau pilih yang mana? Itu pilihan ada di tangan kalian. Tapi prinsip harus jelas bahwa kalian adalah anak Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana hidup kita sama seperti Yesus? Kita harus rajin bersekutu, rajin berdoa sama seperti Daniel. Orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, itu Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan sertai, Tuhan akan lindungi. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Waktu kita hadapi masalah, mungkin dengan mama papa yang beda pendapat, mungkin dengan kakak adik di rumah yang sering berantem, mungkin dengan teman yang tadinya jadi sahabat baik sekarang clash, salah paham gitu ya. Sepertinya kita sendiri, ada Tuhan. Rajinlah untuk bersekutu, berdoa. Kalau kamu rasa sedih, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kamu rasa sendiri, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kamu kecewa, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kamu lagi putus asa, gak tahu ngapain, pelajaran di sekolah susah gitu ya, nilainya hair semua, guru jutek, guru killer, berdoalah kepada Tuhan. Amin. Jangan guru killer kamu juga marah-marah, akhirnya gak mau dikerjain tugasnya, jadi masalah. Ingat, anak Tuhan punya identitas dan nilai yang jelas, supaya cara hidup kita itu menjadi berkat, supaya cara hidup kita itu sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, menjadi teladan, menjadi contoh. Teladan itu apa sih? Halo? Teladan apa? Contoh. Ya. Contoh yang bisa ditiru. Bangga nggak ketika kalian ada di kondisi itu? Ayo semua buka 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Sudah dapat? Oh, sudah dimatikan ininya, LCD-nya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Yuk sama-sama baca dengan suara yang keras. 2, 3. Oke, ini perkataan Paulus kepada Timotius yang masih muda. Jangan orang menganggap engkau rendah. Karena orang muda biasanya semaunya. Orang muda biasanya menuruti hawa nafsunya, emosinya, dan seterusnya. Tapi Paulus bilang jangan seorang pun menganggap rendah karena cara bicaramu gak jadi berkat, perilakumu gak jadi berkat, gak jadi contoh. Tapi justru karena engkau muda, jadilah teladan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Karena sekalipun usiamu masih muda, tapi kalau perkataanmu jadi berkat, perilakumu jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan, maka orang tidak akan menganggap engkau rendah. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Meskipun bangsa buangan yang dihukum, tapi karena mereka punya iman,
Cara hidup mereka menjadi teladan sehingga baik Raja Nebukadnezar mengeluarkan perintah supaya tidak ada satupun yang mengejek ataupun mengolok-olok rajanya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan. Demikian juga cara hidup Daniel. Itu menjadi berkat sehingga Raja Darius bisa mengeluarkan perintah. Hanya Allahnya Daniel, itulah Allah yang hidup dan kekal. Dan pemerintahannya itu pemerintahan yang tidak akan binasa. Kekuasaannya tidak akan berakhir. Kalau kita bisa menjadi contoh, bayangkan ini sekian banyak ya kita di sini, adik-adik yang ada, kamu jadi teladan, jadi contoh, baik di rumah dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman-teman di sekolah, dengan teman-teman di pergaulan. Mereka bisa lihat Yesus dalam hidupmu, Yesus dalam perkataanmu, dalam perilakumu. Dan mereka bisa lihat, oh ternyata remaja Kristen yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, itu hidupnya jadi contoh yang baik, hidupnya jadi teladan yang baik. Waktu menjadi contoh, waktu menjadi teladan, kita hidup gak semau diri kita, tapi kita hidup di dalam Yesus. Galatia 2 ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Semua bangkit berdiri, baca ayat ini. Galatia 2 ayat yang ke-20. Semua bangkit berdiri, baca ayat ini ya. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. 2. Sudah dapat? 2, 3. Amin. Aku sekarang ini hidup bukan kakak belum suruh duduk. Berdiri, masa kalah sama kakak di sini ya? Kan umur kita beda-beda tipis gitu ya. Ingat, ini perkataan Paulus. Sebelum dia jadi Paulus, dia adalah Saulus. Hidupnya sangat jahat, tapi setelah ada di dalam Tuhan, Tuhan ubah hidupnya. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya menjadi contoh, hidupnya menjadi teladan. Tapi ini prinsipnya, aku hidup bukan aku lagi. Hidupku yang sekarang ini, hidupmu yang sekarang ini bukan milikmu lagi, tapi miliknya Kristus. Jadi hidup bukan semau kita, keinginan kita yang kita puaskan sesuai dengan emosi kita. Tapi sekarang, setelah jadi anak Tuhan, setelah sekarang jadi remaja Kristen, hidupmu milik Kristus. Hidup di dalam iman kepada Kristus, hidup di dalam aturannya Tuhan, hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Itu sebabnya untuk kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, dibutuhkan komitmen. Siapa yang hari ini mau sungguh-sungguh berkomitmen, berjanji kepada Tuhan, Tuhan aku mau hidup bagi Engkau. Yang kedua, punya prinsip yang tidak ikut-ikutan, ikut teman, ikut sahabat, ikut tetangga, ikut siapa, tapi ikut Tuhan. Yang ketiga, rajin bersekutu. Baik baca firman, baik berdoa, baik ibadah, rajin bersekutu dengan Tuhan. Sebab kalau Senin Kemis jarang berdoa, jarang baca Alkitab, dan jarang ibadah, yakinlah bahwa kamu tidak akan punya prinsip di dalam Tuhan. Selalu ikut prinsip orang, dan orang tidak bisa melihat hidupmu jadi contoh, jadi teladan. Siapa yang mau hari-hari ini, siapa yang berkomitmen siang ini mau hidup bagi Tuhan, mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Tutup mata semua. Tuhan ada di sini, Tuhan melihat kita, dan Tuhan melihat kesungguhan kita. Tuhan mau pakai hidupmu untuk jadi teladan di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di sekolah, di dalam pergaulan. Tuhan mau pakai hidupmu, asalkan engkau mau membangun komitmenmu kepada Tuhan. Janji kepada Tuhan mulai hari ini,
dan miliki prinsip yang teguh, yang benar, dan rajin bersekutu. Saya undang pemain musik, singers juga silakan maju. Kita akan nyanyikan pujian Yesus Kau Kebenaran. Semua tutup mata. Tuhan ada, Tuhan melihat kita. Semua tutup mata. Masing-masing kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan ingin dengar janji kita, komitmen kita siang ini. Apakah kita mau sungguh-sungguh jadi remaja Kristen di dalam Tuhan, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mempertahankan iman dengan resiko-resiko. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Atau kita mau cuma bermain-main di hadapan Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan Yesus Kau kebenaran. Dia kebenaran, Dia segala-galanya buat hidupmu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janjimu kepada Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan sungguh-sungguh dari hatimu yang paling dalam katakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Adik-adik, siang hari ini bukan secara kebetulan Tuhan memberikan firman-Nya buat kita. Tapi hari ini Allah ingin mendengar komitmenmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Punya identitas yang jelas sebagai remaja Kristen. Yang bukan asal-asalan. Yang bukan ikut-ikutan. Tapi pegang firman Tuhan. Pegang prinsip yang benar di dalam Tuhan. Dan mau melakukannya. Sekalipun ada risiko. Sekalipun sulit dan sekalipun berat. Tuhan ada memberikan kita kekuatan. Tapi apakah engkau mau membangun komitmenmu? Mengucapkan janjimu siang hari ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau aku masih hidup hari ini, aku mau hidup bagi Tuhan.
Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau menjadi saksi. Aku mau menjadi teladan. Aku mau menjadi contoh dalam perkataanku, dalam tingkah lakuku, dalam kasihku, dalam kesetiaanku, dalam kesucianku. Semua tutup mata. Tuhan ada di sini. Dan Tuhan dengar setiap seruanmu, jeritanmu dari hatimu yang paling dalam kepada Tuhan. Kali ini mungkin tidak bisa mendengar, tapi Tuhan dengar ketika engkau ucapkan dari hatimu. Siapa yang mau hidup bagi Tuhan? Nyanyikan pujian ini sambil angkat tanganmu kepada Tuhan. Menjadi momentum siang hari ini, engkau akan mengalami perubahan di dalam hidupmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih sungguh katakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang ingin membangun komitmennya kepada Tuhan, nyanyikan dengan keras pujian ini. Nyanyi dengan kesungguhanmu kepada Tuhan. Rasakan Dia ada. Rasakan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan Dia dengar komitmenmu siang hari ini. Katakan lagi, selama ku hidup Tuhan. Bukan sekedar pengakuan, tapi menjadi komitmenmu siang hari ini. Pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau mengubah segenap hidup kami ya Tuhan. Engkau beri kami visi yang jelas Tuhan, untuk menjadi anak-anak Kristen yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa Tuhan, dan Engkau sudah berbicara langsung ke dalam hati kami. Kami mau berubah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari kami ke depan boleh menjadi dipimpin oleh Roh Kudus-Mu untuk berubah ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami semua mau simpan dan kami mau lakukan firman-Mu Tuhan, untuk kami lebih jelas lagi menjadi seorang anak-anak pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami mau kembali ke rumah kami masing-masing dan membawa berkat yang besar, yaitu firman-Mu sendiri. Terima kasih, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Rekan-rekan yang ada,
kita akan dengarkan pengumuman bahwa minggu depan masih ini sampai titipan pesan dari Om Sam ya gitu ya. Minggu depan ada kebaktian seperti biasa, tidak ada perubahan. Bagi yang ingin ikut seal bisa scan barcode di atas atau di Instagramnya Pelak ya. Nanti kamu isi, dikembalikan lagi ya. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Tolong diperhatikan bahwa minggu depan masih ibadah seperti biasa, tidak lagi digabung tapi masuk di kelas masing-masing. Siapkan diri untuk kita terus belajar firman, karena dengan belajar firman kita lebih dalam mengerti kehendak Tuhan. Oke? Saya udah kita semua bangkit berdiri? Oke, silakan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kita mau bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Hari ini kalau kita masih ada, bisa dengarkan firman-Nya, itu juga karena berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Semua katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Semua katakan dengan kesungguhan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Ucapan syukur kami, tanda kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah menolong kami, memimpin kami bahkan sampai hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami firman-Mu yang mengingatkan kami kembali sebagai remaja Kristen. Kami punya identitas yang jelas sebagai milik-Mu dengan cara hidup berbeda. Berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan remaja di dunia ini, sebab kami hidup seperti Yesus. Tolong kami mulai hari ini memiliki komitmen yang sungguh kepada Tuhan, dengan prinsip yang jelas tentang kebenaran-Mu dan rajin bersekutu. Sebab itu yang membuat kami menjadi teladan, menjadi contoh di tengah-tengah dunia ini melalui perubahan kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami pengertian sehingga firman-Mu selalu mengingatkan kami untuk kami hidup bagi Tuhan selama Tuhan izinkan kami tetap hidup di dalam dunia ini. Kami mau hidup bagi Engkau karena Engkau sudah menyediakan sorga bagi kami, sehingga kami akan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir pagi hari ini, yang masih duduk di dalam bangku pendidikan. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, kepintaran, kecerdasan untuk dapat belajar dengan baik, menuntut ilmu dan berhasil oleh karena berkat-Mu. Memberkati juga guru-guru kami,
bagi yang hadir ataupun yang tidak hadir Tuhan. Tuhan juga menolong mereka dimanapun berada. Tuhan juga memberkati bahkan teman-teman kami yang tidak hadir pagi hari ini, dimanapun mereka juga berada. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, sehingga di dalam jam ibadah kembali minggu depan kami boleh bersekutu bersama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati kedua orang tua kami dalam mengajar mendidik kami kebenaran-Mu. Tuhan juga pakai kehidupan mereka sehingga bertambah hari kami semakin hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik buat kami dan sangat baik. Sebentar kami akan pulang, Engkau sertai, Engkau lindungi kami, Engkau menyertai kami sehingga kami dapat tiba di rumah kami dengan selamat. Dan sepanjang hari ini penyertaan, penjagaan, perlindungan Tuhan ada atas kami. Dimanapun kami ada, kami aman. Dimanapun kami ada, hidup kami menjadi teladan, menjadi contoh memuliakan nama Tuhan. Mari remaja-remaja yang ada, kita akan pulang membawa berkat daripada Allah. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan anugerah persekutuan Allah Roh Kudus memimpin, menolong, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.